Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya salin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mendengar pidato yang saya sampaikan pada saat ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, dengan saya Razita Azhar ingin menyampaikan tentang merubah rasa insecure menjadi syukur. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya, baik secara material, intelektual, maupun secara fisik. Apalagi di masa era globalisasi ini, fisik adalah suatu hal yang sangat penting. Jika tidak memenuhi standar, maka mereka akan merasa merendah diri dan berakhir pada rasa insecure. Orang-orang insecure ini biasanya menghindari kontak dengan orang lain dan bermenung sendiri. Karena dia merasa berdaya kurang, rendah daripada dan bahkan buruk dari yang lain. Padahal dia memiliki kelebihan dan keunikannya tersendiri. Baik, saya Razita akan memberikan beberapa tips. Pertama, terimalah diri sendiri. Karena itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan. Di mana Allah telah memberikan kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika yang mengetahui hidup kita, yang menjalani hidup kita, ya kita sendiri. Jika tidak kita yang menerima, siapa lagi yang akan melakukannya? Dan juga jika kita sudah menerima diri kita sendiri, maka apapun yang dikatakan orang lain tidak akan berpengaruh pada diri kita. 2. Memaksimalkan potensi diri. Di mana setiap orang pasti memiliki kelebihan, tetapi mereka saja tidak sadar akan hal itu. Daripada berfokus akan standar kehidupan, lebih baik memaksimalkan potensi diri. Memang kelebihan orang membuat kita iri dan ingin memilikinya. Kan tetapi jangan sampai itu membuat kita rendah dan sampai lupa akan jati diri. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Memang kelebihan orang lain membuat diri kita iri dan ingin memilikinya. Tetapi jika iri hanya untuk menjerumuskan dan berbuat dosa, jangan pernah lakukan. Jika iri untuk menjadikan motivasi, silahkan. Contohnya, melihat orang lebih baik secara agama, lebih paham soal hadis ataupun sebagainya, maka tirulah. Tetapi jika iri karena mereka dalam kemaksiatan, maka jangan pernah lakukan. Seperti melihat orang pacaran, pengenlah pacaran, jangan pernah mencobanya. Karena terdapat dalam Al-Quran di mana wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, yang sudah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian yang keempat, janganlah kufur nikmat atas kenikmat Allah, di mana itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan juga kufur nikmat ini adalah suatu hal yang dapat membuat kita tidak bisa bersyukur, di mana sudah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum fazkuruli wala takfur. Yang artinya, maka ingatlah Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah dan janganlah kufur kepada nikmatku. Dan ada juga terdapat hadis qudsi yang berbunyi, wahai anak Adam, jika kamu mendekat kepadaku, maka berarti bersyukur kepada nikmatku. Dan apabila kamu melupakanku, maka kamu sudah mendurhakaiku. Kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup kita ini banyak sekali orang menginginkan seperti kita. Contohnya, jika kita bisa makan yang enak, bisa belanja, orang lain juga pengen seperti diri kita. Walaupun di bidang fisik, menurut kita dah buruk, rendah, tidak pantas. Tapi menurut mereka kita memiliki kelebihan yang tertentu. Baik, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah yang kelima. Perbedaan itu wajar kok. Anak kembar aja masih memiliki perbedaan. Dan juga perbedaan itu berguna untuk saling melengkapi, bukan untuk saling membandingkan.
Allah menciptakan kita untuk menjadi nyata, bukan menjadi sempurna. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.